Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Epriyadi, Pak Endang. Salam dari Pak Uuf. Ya, Ibu. Salam kembali. Boleh kita mulai, Bapak Ibu? Boleh, silakan. Oke. Silakan Mas Fajri. Baik, terima kasih Bu Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Endang Kusmana, SE, MM, AKCA, selaku Direktur Politeknik Negeri Ketapang, beserta jajarannya. Di sini juga bergabung yang terhormat Bapak Epriyandi, selaku Wakil Direktur 3 Politeknik Negeri Ketapang. Yang terhormat Ibu Nani Lestari, selaku Ketua Tim Program Wirausaha Merdeka Politeknik Negeri Batam, beserta jajarannya, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen yang bergabung di Zoom kita pada pagi hari ini, dan yang sama-sama kita banggakan teman-teman mahasiswa, mahasiswi dari Politeknik Negeri Ketapang. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan kegiatan ya secara daring di Zoom kita kali ini terkait sosialisasi program Wirausaha Merdeka Politeknik Negeri Batam dengan Politeknik Negeri Ketapang. Baik, untuk yang pertama adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Endang Kusmana selaku Direktur Politeknik Negeri Ketapang. Kepada Bapak Endang, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Fajri, Ibu Nani yang saya hormati, kemudian Pak Epri yang juga hadir, dosen-dosen Politap, juga para mahasiswa yang saya banggakan. Nah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini kita bisa berkumpul ya meskipun di dalam Zoom meeting ya. Insya Allah ada salah satu program yang bisa kita ikuti bersama. Ya. Nah, tentu di awal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Poli Batam ya, Ibu semua ya, yang tidak henti-hentinya kalau bahasa Pak Ubtu mitra belajar ya, jadi belajar bareng-bareng. Nah, kebetulan saya posisi hari ini ada di Politeknik Negeri Sambas, Bu ya. Jadi kami diminta untuk sharing terkait dengan penerapan project based learning. Nah, jadi Politap dapat belajar 2 tahun di Poli Batam. Nah, sekarang kita diminta sharing ke Poli Sambas. Nah, ini kan keren nih kali kalau nanti bareng-bareng ya kalau saya Batam aja yang pergi ke Sambas, nah itu waktunya mungkin ya di kondisi seperti sekarang. Jadi tentu dengan ini jadi kita bisa sharing belajar bareng-bareng gitu ya. Nah tentu ikhtiar hari ini juga begitu ya. Jadi saya sangat senang ya tentu sebagai pimpinan di Politeknik Negeri Ketapang setelah Pak Direktur menyampaikan undangan ya terkait dengan program ini. Ya menurut saya ini adalah salah satu program unggulan di Kementerian kita ya tentu harus kita respon secara cepat ya. Untuk itu saya berharap nanti para dosen ya Pak Epri Wadir 3 ya kemudian Kepala UPT Wirausaha ya dan juga para mahasiswa untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini gitu ya. Nah, sekarang itu tentu paradigma kita di dalam proses belajar mengajar dan hasil-hasilnya itu sudah berubah ya. Jadi kita sekarang itu tidak lagi membayangkan sistem pembelajaran itu seperti yang dulu-dulu gitu. Jadi sudah sangat berubah. Nah, kita mengenal istilah merdeka belajar, kampus merdeka. Nah, salah satu yang kita ikhtiarkan ya salah satunya tentu ini teman-teman dari Poli Batam hari ini akan
mensosialisasikan. Jadi tentu kita bersyukur Polita bisa dilibatkan dalam kegiatan ini. Jadi ada 17 perguruan tinggi ya Bu ya yang ditugaskan oleh kementerian, termasuk Politeknik Negeri Batam. Nah, Batam dengan kita ini, dengan Polita ya, sahabat lah ya, semuanya sahabat. Tapi tentu kami bersyukur di dalam program ini kita menjadi salah satu prioritas. Nah tentu adik-adik mahasiswa, Politeknik Negeri Ketapang ini kan salah satu politeknik negeri di Pulau Kalimantan gitu ya. Nah terus kalau nanti cerita ke depan itu, Kalimantan itu strategis karena nanti itu letaknya ibu kota negara baru itu di Kalimantan gitu ya. Jadi nanti kita jadi orang kota seperti itu. Nah kita harus mempersiapkan diri berbagai macam hal ya. Kompetensi kita harus ditingkatkan karena jangan sampai nanti kita jadi ibu kota negara, tenaga ahlinya, SDM-nya semua dari luar. Ini kan yang tentu tidak elok lah ya. Jadi kita harus siap dari sekarang. Nah tentu ukuran kita untuk bisa mengembangkan diri tidak selalu harus berakhir bekerja di industri gitu ya. Bekerja menjadi PNS apalagi lah, jangan dicita-citakan lah gitu. Nah, tapi sekarang itu yang paling membuka celah dan berpeluang itu adalah berwirausaha ya. Nah, kita lihat Batam, saya rasa Poli Batam sudah sangat jauh lah mempraktekkan salah satu model pembelajaran PBL atau Project Based Learning atau Product Based Learning atau Problem Based Learning. Nah, ini tentu sangat bagus ya di dalam rangka kegiatan wirausaha. Jadi secara talent adik-adik semua yang ada di 8 program studi itu memiliki keahlian gitu. Kemudian nanti dengan pembelajaran selama 1 semester ini ada program Wirausaha Merdeka. Oh ini keren banget lah pokoknya ya. Dan saya sebagai pimpinan di Politeknik Negeri Ketapang akan mensupport ya, memfasilitasi. Nah beberapa hari ini saya rasa kemarin kita juga kirim beberapa mahasiswa di Teknik Informatika pergi ke Poli Batam mengikuti PBL Expo. Nah tentu kami terima kasih. Nah, dalam waktu dekat juga akan kita kirim ke PNZ untuk lomba jembatan. Kemudian ke Poli Medan kalau nggak salah itu juga lomba welding ya Pak Epri ya. Nah, jadi kita terus ya. Jadi mahasiswa yang ada di Zoom ini atau katakanlah di luar, ya mari kita dukung terus ya. Mari kita ubah ya. Sistem pembelajaran kita tuh udah berubah, termasuk para dosen. Ya para dosen juga tidak boleh lagi mempertahankan model-model pembelajaran seperti yang lalu gitu. Kita harus keluar dari zona nyaman. Ini sudah ada dunia yang berubah. Nah, kita harus mengikuti itu. Ya. Kalau enggak ditinggalkan kita gitu kan. Nah, itu barangkali ya yang bisa kita ikhtiarkan. Insya Allah sebagai pimpinan institusi di Politeknik Ketapang, saya akan mendukung sepenuhnya. Jadi kalau memerlukan dukungan surat, tanda tangan, biaya, nah kita akan support sepenuhnya. Nah juga terima kasih Ibu Nani ya, sampaikan salam hormat saya kepada Pak Uub, Pak Direktur yang sangat inspiratif ya. Kemudian terima kasih juga hari ini juga kita lagi berbagi ilmu Bu di Politeknik Negeri Sambas terkait dengan PBL. Nah, mudah-mudahan nanti di Kalimantan semua politeknik akan bisa menerapkan itu. Oke Pak Epri terima kasih, mohon terus Pak Epri dikawal kegiatan ini ya. Baik, Pak. Sebanyak mungkin mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan ini karena menurut saya ini sangat baik sekali. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan keberkahan kepada kita semua dan yang kita ikhtiarkan ini tentu dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyongsong masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Endang. Terima kasih Pak Endang Kusmana atas sambutannya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ya ke pemaparan materi yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Nani Lestari selaku Ketua Tim Program Wirausaha Merdeka Politeknik Negeri Batam tahun 2022. Kepada Ibu Nani Lestari, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Fajri, terima kasih Pak Endang Kusuma, Pak Epri atas sambutannya luar biasa. Sekarang eranya memang bukan kompetitif ya Pak, tapi eranya adalah kolaborasi. Dan tadi saya sampaikan ke Pak Ufati senang sekali kan gitu. Ternyata kita bisa menularkan kebaikan ke beberapa tempat dan itu justru malah memperkuat
politeknik atau perguruan tinggi vokasi ya Pak. Jadi semakin banyak yang tertular. Oke, terima kasih Mbak Endang. Izin saya mau menyampaikan terkait dengan program Wirausaha Merdeka. Izin share Bapak Ibu. Oke. Tadi seperti yang disampaikan Pak Endang, ini sosialisasi program Wirausaha Merdeka Politeknik Negeri Batam, dan kebetulan alhamdulillah kita menjadi salah satu dari 17 perguruan tinggi di Indonesia yang memperoleh program atau pelaksana program Wirausaha Merdeka. Dari 17 itu 14 perguruan tinggi vokasi, Pak Endang dan Pak Epri, teman-teman. Jadi merupakan salah satu kebanggaan. Jadi vokasi itu nggak kalah kok juga dengan universitas gitu. Buktinya nih ada 4 perguruan tinggi vokasi nih yang dipercaya sama kementerian untuk menyelenggarakan jenis programnya sama yang ada di universitas. Jadi teman-teman yang ada di Ketapang jangan jangan berkecil hati. Kita itu loh vokasi itu nggak kalah dengan universitas, itu yang harus menambah kepercayaan diri teman-teman di vokasi. Jadi nanti jangan, soalnya kan sekarang dulu tuh ada paradigma, oh universitas itu lebih di atas dibandingkan vokasi dan sebagainya. Sekarang bukan waktunya, sekarang kita setara, baik di vokasi ataupun di universitas kita layak mendapatkan perlakuan dan ilmu yang sama. Salah satunya adalah ini buktinya, yaitu program Wirausaha Merdeka ini tidak hanya di universitas, namun juga di perguruan tinggi vokasi. 4 diantaranya adalah perguruan tinggi vokasi. Nah, izin Bapak Ibu, ini adalah judul program yang kami ajukan ke pusat, dan alhamdulillah kami menjadi penyelenggara tahun ini. Bisa jadi nanti tahun depan Politeknik Negeri Ketapang ya Pak, karena ini kan baru program yang pertama, bagian dari program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bisa jadi nanti ini bergilir Pak Endang, jadi jangan berkecil hati, nanti bisa jadi tahun depan di Ketapang kami Poli Batam yang ke sana nanti. Amin, amin. Karena ini baru tahun pertama di running, dan insya Allah kata dari Kementerian Pak nanti bahwa ini akan berlanjut dan continue gitu. Oke. Ini judul MBK Wirausaha Merdeka yang kami ajukan adalah pengembangan program Wirausaha Merdeka melalui pendidikan kewirausahaan dengan metode project based learning. Tadi seperti yang disampaikan Pak Endang, ternyata project based learning itu sudah kita istilahnya menular ya Pak, menular ke beberapa perguruan tinggi. Ya semoga semakin banyak bahwa vokasi ini juga punya kompetensi yang nggak kalah jauh dengan universitas. Oke. Tagline kami Pak di program ini yaitu Merdeka Berinovasi, Merdeka Kreativitas, dan Merdeka dalam Kemandirian. Jadi program ini teman-teman kita harus bisa merdeka berinovasi, merdeka berkreativitas, dan merdeka dalam kemandirian. Nah, program Wirausaha Merdeka ini adalah tadi saya disampaikan sama Pak Endang bahwa ini adalah bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana semua perguruan tinggi baik vokasi maupun perguruan tinggi universitas itu sekarang wajib ya Pak menerapkan namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ada 8 kegiatan yang dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satunya ini adalah Wirausaha Merdeka. Mungkin teman-teman mahasiswa yang pernah ikut ISMAVO atau pertukaran pelajar atau magang, nah ini salah satunya juga Wirausaha Merdeka. Ini baru dirintis tahun ini dan baru di running tahun ini. Nah, tujuannya apa sih Wirausaha Merdeka? Yaitu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon entrepreneur melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Nah, tujuan dan manfaat dari Wirausaha Merdeka ini apa? Pertama adalah membentuk dan menanamkan mindset dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan. Yang kedua adalah memberikan peningkatan pengalaman Wirausaha Merdeka, dan yang paling penting sebenarnya adalah poin yang terakhir ini, yang kedua dari terakhir ini, yaitu memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk memperoleh tempat pendidikan dan pengalaman berwirausaha yang berkualitas dan yang layak diberikan kredit maksimal 20 SKS.
Nah, ini teman-teman yang udah punya usaha nih, mau mengembangin usahanya kan gitu, jadi nggak usah takut nih. Nanti Anda meskipun tetap usaha Anda jalan, mata kuliah Anda nanti akan dikonversi maksimal 20 SKS di kampus Anda berasal. Kalau ini adalah Politeknik Ketapang, ya berarti nanti akan diakui. Tadi sudah didukung banget nih sama Pak Direktur nih, siap memfasilitasi nih. Itu udah kata-kata sakti kalau kami jadi mahasiswa itu tuh udah pasti didukung nih, baik finansial non finansial. Nah, ini salah satu tadi, jadi teman-teman yang ikut program ini nggak perlu takut, nanti akan dikonversi maksimal 20 SKS. Jadi nggak harus 20 SKS, boleh di bawahnya. Itu adalah maksimalnya adalah 20 SKS. Nah, ini adalah portofolio Polibatam terkait dengan di bidang kewirausahaan. Nah, selain itu kita punya keunggulan tangible dan intangible kan gitu. Tangible-nya itu ya kita kalau dibanding ini mungkin ada beberapa fasilitas, ada teaching factory, ada mungkin Pak Endang udah pernah berkunjung ya Pak ke Polibatam. Nah, itu adalah salah satu yang berbentuk tangible. Nah, yang intangible itu kita punya beberapa jenis pelayanan, ada teaching industry, ada inkubator bisnis, terus ada ekosistem PBL. Jadi kita sudah merintis dari 2019 sebenarnya Pak Endang, itu PBL itu dari 2019. Ya biasa Pak, namanya juga masing-masing jurusan, masing-masing prodi itu punya idealis gitu. Lama-lama akhirnya juga melebur. Jadi kalau saya bilang dengan PBL ini, teman-teman nanti kuliah itu udah nggak, misalnya kalau yang prodi akuntansi nggak hanya mulu ketemunya mahasiswanya prodi akuntansi, bisa ketemu nanti dengan prodi teknik elektro, bisa ketemu dengan prodi mesin, bisa ketemu dengan prodi teknik informatika, karena kita mengerjakan produk satu produk atau satu proyek yang dikerjakan masing-masing prodi tadi, masing-masing mahasiswa punya kompetensi di bidang produk tersebut. Jadi sekarang itu kalau saya bilang adalah sekat-sekat keilmuan itu hampir tipis ya, karena kita adalah eranya era kolaborasi. Jadi bukan ini punya saya, ini punya saya, tapi kita punya kontribusi di mana sih kan gitu. Nah, itu adalah yang tujuan dari ekosistem PBL itu di situ. Selain itu adalah kita punya 17 jaringan kemitraan Dudi. Jadi nanti teman-teman, jadi proyek yang dikerjakan PBL-nya yang di Polibatam itu nggak melulu hanya inisiatif idenya mahasiswa, namun juga ada beberapa mitra yang mempercayakan ke kami untuk memproduksi atau memberikan jasa yang dibawa ke kampus dikerjakan oleh mahasiswa dan tim itu. Dan itulah ya tadi adalah bagian dari jaringan kemitraan Dudi. Nah, selain itu juga kita punya jejaring bisnis dan komunitas usaha serta alumni. Jadi teman-teman yang join di sini nanti, yang ikut program Wirausaha Merdeka ini nggak hanya tadi idenya kok pembelajaran kewirausahaan kan gitu. Kewirausahaan itu kan image-nya selalu punyanya orang sosial, orang teknik elektro ngapain kan gitu. Nah, itu nanti kami itu nanti ada jejaring komunitas teman-teman. Jadi kita ada, kalau di Batam itu ada TDA, terus ada komunitas Batam Entrepreneur. Nah, itu adalah komunitas atau dari Kadin, dari alumni-alumni yang di Poli Batam yang sudah beberapa punya usaha dari PMB itu. Nah, itu nanti teman-teman punya jejaring bisnis di situ. Jadi istilahnya networking-nya jadi bertambah. Terus yang berikutnya adalah ekosistem dan kompetensi kewirausahaan. Tahun sebelumnya kami dapat hibah ekosistem Pak, jadi salah satu yang memperkuat Wirausaha Merdeka ini adalah adanya ekosistem kompetensi kewirausahaan. Terus ada beberapa keberadaan unit bisnis dan beberapa kualitas SDM yang mendukung dari program Wirausaha Merdeka ini. Ya. Ini branding yang kami dari Poli Batam itu adalah sebagai kampus PBL, yang ini mungkin tadi mungkin Pak Uuf nanti dapat berita tadi, sangat senang Pak, ternyata ekosistem PBL ini sudah menular di beberapa perguruan tinggi di luar Poli Batam. Nah, ini tadi yang teman-teman yang kami sampaikan bahwa ini adalah ekosistem PBL yang dibangun Poli Batam. Jadi
semuanya berkontribusi, tidak hanya tadi jadi sekat-sekat antar keilmuan itu sudah hampir tipis karena tadi adalah semuanya saling berkolaborasi. Begitu juga terkait dengan penelitian, terapan maupun pengabdian masyarakatnya juga linked dengan ekosistem PBL tersebut. Nah, teman-teman, ekosistem PBL, elemen-elemen penerapan dalam PBL ini sejalan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi sesuai dengan dari elemen-elemen penerapan PBL ini sejalan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, berikutnya adalah program Wirausaha Merdeka Poli Batam. Itu apa sih yang mau dicapai? Output yang kita capai adalah 3. Pertama adalah menghasilkan lulusan politeknik yang mengembangkan usahanya melalui PBL. Terus yang kedua adalah memberikan pengalaman mahasiswa belajar di luar kampus dalam bentuk pengembangan usaha mahasiswa. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mahasiswa tentang kewirausahaan. Nah, 3 output ini adalah Bapak Ibu sejalan dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Jadi ini kalau saya bilang program ini program berkah gitu. Berkahnya adalah yang mendapatkan berkah nggak hanya mahasiswa, namun juga kampus yang mengirimnya kan juga tadi mendapat berkah, juga dosennya juga. Karena ini adalah berkaitan dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi, yaitu terkait dengan IKU 1 dan IKU 2. Nah, ini terkait dengan program Wirausaha Merdeka Poli Batam ini. Oke. Nah, ini adalah alur pelaksanaannya, yaitu nanti teman-teman dimulai dari kita adalah persiapan, pendaftaran, nanti teman-teman mahasiswa nanti melakukan pendaftaran, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Berikutnya adalah nanti setelah itu adalah pembelajaran dan pembimbingan, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Dan nanti di pembelajaran ini teman-teman nanti kita ada pesta wirausaha dan kompetisi wirausaha. Nah, ini adalah jadwal kegiatan program. Jadi ini kalau dibilang Pak Endang dan Pak Epri ini kayaknya sistem kebut semalam ya Pak karena waktunya mepet. Jadi penutupan pendaftaran itu sampai tanggal 15, tapi tanggal 17 itu sebenarnya masih bisa submit karena tanggal 17 itu kan tanggal merah ya Pak. Jadi nanti untuk tanda tangan kan ada surat rekomendasi. Jadi dari pusat itu di awal jadi tanggalnya 15 Agustus itu pendaftarannya. Karena tanggal 17 tanggal merah itu. Dan ini nanti teman-teman yang ikut nanti ada pelaksanaan lokakarya temu usaha dengan pengusaha, ada kompetisi bisnis matching dan pitching, dan yang gongnya adalah nanti kita ada Wirausaha Merdeka, Pesta Wirausaha Merdeka. Nah, ini tadi benefit yang tadi saya bilang adalah program berkah itu. Karena yang mendapatkan benefitnya nggak hanya mahasiswa, dosennya juga dapat, kampusnya, institusinya juga dapat. Yaitu terkait dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Ini adalah terkait dengan IKU 1 dan IKU 2. Nah, yang didapat oleh dosen dari Politeknik Ketapang apa dong? Kan gitu. Manfaatnya apa? Dan nanti Bapak Ibu sebagai dosen dari Politeknik Negeri Ketapang, jadi nanti bisa ikut kontribusi di sini. Jadi nanti ini kita saling bergandengan tangan. Nanti Bapak Ibu jika mengirimkan mahasiswanya 10 atau lebih, nanti bisa berpeluang menjadi dosen pendamping lapangan. Jadi ikut terlibat di dalamnya. Nah, siapa tahu nanti tadi kan saya bilang ini kan bergilir ya, bisa jadi tahun depan nanti Politeknik Negeri Ketapang nih yang jadi hostnya nih, pelaksana kan gitu. Jadi nanti ikut bisa kontribusi di sini. Jadi dosen pendamping lapangan di sini adalah rasionya 1:10. Jadi nanti jika dari Ketapang ada 20 mahasiswa berarti kemungkinan besar nanti dosen pendamping lapangannya dari Ketapang adalah 2. Kalau 30 ya berarti 3 gitu Pak Endang dan Pak Epri. Jadi berkahnya dari dosen itu bisa di sini. Dan ini nanti bisa diisi Bapak Ibu di PKD ataupun di SKP. Yang baru itu ada untuk MBKM. Jadi nanti kita bisa ngisi nih di komponen berapa mahasiswa yang dibimbing dalam MBKM. Jadi nanti di sininya bisa kita isi. Oke, ini berkah untuk institusi ya. Nah, untuk mahasiswa apa dong kan gitu. Nah, ini teman-teman. Ya buat mahasiswa nih
Ya, tadi mendapatkan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan melalui project based learning. Kedua adalah mendapatkan perubahan mindset dan kompetensi kewirausahaan, pengalaman dan pencipta usaha, praktek dan pengembangan wirausaha, analisis usaha dan penciptaan melalui project based learning sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, teman-teman, ini saya singgung ya, nanti elektro mau bikin usaha apa dong, kan gitu ya. Jadi nggak perlu takut, nanti teman-teman ini sesuai bidang keilmuannya. Jadi nanti dalam program ini, desain kami adalah nanti kita bagi menjadi 2 level. Level pemula dan level H1. Level pemula ini bagi teman-teman mahasiswa yang belum punya usaha. Nah, nanti masuknya adalah kita kategorikan di level pemula. Nah, teman-teman yang sudah punya usaha, kan beda nih treatmentnya. Nah, nanti kita masukkan di level H1. Dan nanti tadi sesuai dengan rumpun keilmuannya, nanti kita klasterisasi teman-teman. Menjadi 6 klaster, sesuai dengan bidang atau minat keilmuannya teman-teman yang saat ini minati. Misalnya ini dari elektro, lebih tepatnya nanti di klasterisasi adalah di manufaktur. Kalau yang orang dari teknik informatika nih, nanti diklasterisasi menjadi ekonomi yang di kreatif. Kalau yang dari akuntansi nih, bisa di jasa, bisa di dagang, kan gitu. Nah, jadi nanti kita klasterisasi menjadi 6 klaster, teman-teman. Jadi nanti jangan takut yang elektro, yang mesin, masa orang elektro belajar wirausaha, orang mesin, kan gitu. Nah, nanti kita klasterisasi sesuai dengan di bidang rumpun keilmuannya, teman-teman. Oke. Benefit ketiga adalah teman-teman nanti ikut kegiatan ini adalah mendapatkan sertifikasi BNSP di bidang kewirausahaan. Oke. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pengakuan SKS dari rangkaian kegiatan dilakukan sebesar maksimal 20 SKS. Jadi teman-teman dari Politeknik, teman-teman mahasiswa yang dari Politeknik Ketapang jangan takut ya ikut program ini. Nah, nanti pasti tadi kan udah didukung nih dengan Pak Endang nih, Pak Direktur tadi, bahwa siap memfasilitasi baik finansial dan finansial nih. Jadi teman-teman, selama ikut kegiatan program ini, Politeknik Negeri Batam tidak mengungut biaya sepersen pun. Jadi teman-teman nanti karena program ini dibiayain langsung dari kementerian. Jadi teman-teman mendapatkan benefit ini semuanya nanti free. Oke. Tapi bukan berarti nanti soalnya kemarin beberapa dari perguruan tinggi, jadi saya nggak perlu bayar SPP di perguruan tinggi saya dong, gitu. Tetap, jadi nanti teman-teman tetap bayar SPP-nya di Politeknik Negeri Ketapang, tetap isi KRS, kan gitu. Tapi kegiatannya ikut di program ini. Supaya nanti gimana kalau nggak daftar, nggak isi KRS, ya kan nanti teman-teman nggak bisa mendapatkan konversi ini. Tuh. Jadi nanti teman-teman yang dari mahasiswa tetap daftar ulang, tetap bayar SPP. Oke. Oke. Jadi nanti teman-teman dari Politeknik Negeri Ketapang tetap daftar ulang dan bayar SPP ya di Politeknik Negeri Ketapang. Tapi nanti programnya ikut di Politeknik Negeri Batam. Oke. Nah, ini berapa sih kapasitas dari program ini gitu? Banyak Pak Happy dan Pak Endang, jadi kami ajukan adalah 800 peserta. Dan ini sudah ada guidance-nya dari pusat, panduannya dari pusat. Politeknik Batam nggak boleh lebih dari 60, hanya boleh maksimal 60% itu yang boleh ikut join di sini. Nah, sisanya ini harus kita sebar di luar perguruan tinggi Politeknik Negeri Batam. Oke, jadi sebelumnya ini Pak Endang dan Pak Epri, sekedar informasi, kami kemarin tuh settingnya di Kepri, Pak. Jadi Kepri itu ternyata mayoritas itu kan banyak universitas ya, Pak. Jadi mungkin rada kita nggak perlu secara dikelirkan gitu, mungkin rada keki gitu ya Pak ya, anak universitas kan belajarnya di Politeknik gitu. Jadi responnya kurang menggembirakan Pak Endang, sehingga kemarin kami koordinasi dengan pusat gitu. Boleh Mbak kami switch Politeknik kami switch ke seluruh Indonesia gitu. Dan alhamdulillah diperbolehkan Pak. Jadi makanya langsung Pak Direktur kami langsung merespon itu. Jadi
dengan mengirimkan surat-surat ke beberapa perguruan tinggi, salah satunya adalah Politeknik Negeri Ketapang nih yang gercep nih. Jadi langsung disambut itu. Jadi itu Pak Endang. Jadi ini 40% dari perguruan tinggi di luar Poli Batam, yaitu 320 orang mahasiswa. Jadi ini yang nanti teman-teman dari Politeknik Ketapang ini akan mengisi di kota yang di bawah ini. Oke, itu terkait dengan kapasitas. Nah, sekarang adalah siapa nih yang boleh ikut program ini? Apakah boleh semuanya? Kan gitu. Nah, ini adalah syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat yang pertama adalah mahasiswa aktif dari program studi manapun, kan gitu. Baik teman-teman itu dari D2, D1, D4, ataupun sarjana, ataupun pasca sarjana, baik perguruan tinggi negeri ataupun swasta, yang paling penting adalah di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini yang paling penting. Jadi harus di bawah Kemendikbud Ristek. Jadi kalau teman-teman, ya kan Politeknik Negeri Ketapang ini kan negeri ya, berarti otomatis bisa nih teman-teman yang di Politeknik Negeri Ketapang. Oke. Prasyarat yang kedua adalah terdaftar pada paling rendah semester 3 untuk yang levelnya D2, semester 5 untuk yang D3, D4 ataupun S1. Jadi nanti teman-teman ini adalah yang sekarang ini kan semester genap ya. Semester genap berarti yang sekarang ini semester 4 dan semester 6 nih bisa daftar. Tuh. Nah, yang kedua ini selanjutnya ini adalah S2 dan S3. Kebetulan Politeknik Negeri Batam belum punya prodi pasca sarjana. Jadi yang S2 dan S3 ini belum kami bisa terima. Oke. Nah, syarat berikutnya adalah mahasiswa calon peserta program dapat mendaftar hanya di satu perguruan tinggi pelaksana program. Jadi teman-teman ada 17 perguruan tinggi, jadi teman-teman nanti yang dari Politeknik Negeri Ketapang, kalau sudah milih, ya, sudah jatuh hati sama Politeknik Negeri Batam, ya sudah cukup di Politeknik Negeri Batam aja daftarnya, nggak boleh di tempat yang lain. Terus yang berikutnya adalah bagi mahasiswa program sarjana D2, D4, S1 ataupun S2 tidak sedang menyusun tugas akhir pada waktu mengikuti program. Oke, terus berikutnya adalah bagi mahasiswa program diploma atau sarjana D1, D4 ataupun S1 tidak sedang mengambil mata kuliah di perguruan tinggi asal selama ngikutin program. Jadi ini teman-teman maksudnya ini sering jadi pertanyaan mahasiswa. Jadi teman-teman itu kalau di Poli Batam bagi mahasiswa yang ikut MBKM tetap ikut KRS. Tetap ngisi KRS, cuma nanti sama KPS-nya nanti dinolkan karena dia ikut MBKM, karena nanti konversinya yang tadi maksimal 20 SKS, nanti nunggu di assessment dulu setelah kegiatannya selesai. Jadi teman-teman tetap ngisi KRS di Politeknik Negeri Ketapang, tetap bayar SPP ya. Nanti jangan sampai, kan udah gratis tadi ikut itu, nggak bayar SPP, tetap bayar SPP, tetap ngisi KRS. Cuma nanti dari perguruan tingginya nanti KRS-nya teman-teman itu biasanya kalau di Politeknik Negeri Batam itu dinolkan bagi yang ikut MBKM. Tuh. Oke, syarat berikutnya ini adalah yang berkaitan dengan dokumen yang harus teman-teman persiapkan. Oke, menyampaikan surat keterangan menerima beasiswa dari lembaga pengelola dana pendidikan. Ini jika ada, jadi ini nggak harus. 4 yang terakhir ini yang harus teman-teman lengkapi. Yang pertama adalah memperoleh surat rekomendasi dari Ketua Program Studi dan Pimpinan Perguruan Tinggi di bidang akademik untuk mengikuti dan mendapatkan pengakuan konversi SKS. Jadi ini istilahnya kalau bilang adalah kitabnya, dasarnya teman-teman untuk minta konversi setelah ikut ini tuh dari sini, yaitu surat rekomendasi ini. Ini penting teman-teman. Jadi ini undang-undangnya teman-teman nanti minta Pak Epriadi, Pak saya mau minta dikonversi, saya ikut WMK nih di Poli Batam. Nah ini dasarnya adalah dari surat rekomendasi ini. Terus yang berikutnya adalah membuat surat pernyataan belum pernah atau tidak sedang mengikuti program MBKM lainnya di atas materai. Jadi teman-teman nanti, ini teman-teman semuanya nanti yang pernah ikut MSID, ikut pertukaran belajar, atau ISMAVO, atau Indonesia Mengajar, atau pengabdian masyarakat, dan sebagainya yang berhubungan dengan MBKM, ini nggak boleh ikut lagi. Karena kita asasnya pemerataan ya, asasnya pemerataan, jadi giliran ganti giliran teman-temannya yang lain.
Oke, yang berikutnya adalah memperoleh surat izin untuk mengikuti seluruh rangkaian program dari orang tua mahasiswa. Ini jika kalau di Polibatam, jika teman-teman mahasiswa nggak tinggal bersama orang tua kandung, ini bisa diwakilkan dengan dosen akademik atau dosen walinya. Dan yang terakhir adalah bersedia mengikuti program penuh waktu dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa. Nah, ini teman-teman dokumen-dokumen yang teman-teman harus persiapkan. Ya tadi, yang pertama adalah surat pernyataan. Nanti ini 3 ini bermaterai ya teman-teman, tidak sedang ikut MBKM, ini bermaterai, materinya 10.000. Terus surat pernyataan mahasiswa peserta program, ini juga bermaterai. Dan surat izin mengikuti program orang tua ataupun dosen wali, ini juga bermaterai. Jadi ini sudah ada formatnya. Kemarin sudah saya sempat sampaikan ke Pak Epri ya Pak, itu salah satu template-nya. Iya Bu. Makasih. Ya. Terus yang keempat adalah transkrip nilai sementara. Ini boleh mana yang ada aja dulu, nggak harus semester 3 atau semester 5. Jadi mana yang ada dari teman-teman itu transkrip nilai. Nah ini terkait dengan surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini adalah yang harus bertanda tangan di situ adalah bisa Pudir 1, Pudir 3 selain KPS ya. KPS ini wajib teman-teman, jadi nanti teman-teman harus berkomunikasi dengan ketua program studinya teman-teman berada kan gitu. Kalau di akuntansi ya ketemu dengan prodi akuntansi, kalau dari teknik elektro ya berarti ketemu dengan teknik elektro. Nah ini adalah nanti yang sebelahnya KPS itu bisa nanti Pudir 1 atau Pudir 3. Nanti mungkin nanti di direction dari Pak Epri, kalau dari Politeknik Negeri Ketapang ini siapa nih? Apakah Pudir 1 atau Pudir 3? Itu boleh Bapak Ibu. Oke, ini terkait dengan tadi konversi. Nah, dokumen berikutnya yang diperlukan adalah prasyarat tambahan. Ini pilih salah satu ya teman-teman. Bisa KTP, bisa KTM atau kartu vaksin dosis 2. Jadi pilih salah satu dari 3 ini. Oke. Semua dokumen nomor 1 sampai nomor 6 ini nanti teman-teman ubah dalam bentuk filenya PDF. Dan masing-masing filenya adalah 15 MB. Oke. Dan nanti teman-teman upload nih di websitenya wirausahamerdeka.id. Jadi pendaftarannya terpusat bukan Polibatam. Jadi nanti semuanya terpusat 17 perguruan tinggi itu tadi terpusat semuanya di website Wirausaha Merdeka. Nah, gimana cara daftarnya? Nah, ini teman-teman. Sekarang adalah giliran gimana cara daftarnya kan. Pertama adalah teman-teman membuat akun dulu. Nih, teman-teman nanti buat akun. Dari akun di situ hanya diperlukan adalah email dan nomor HP yang aktif. Email yang aktif dan nomor HP teman-teman yang aktif. Jadi nanti teman-teman bikin akun dulu, langkah pertama bikin akun dulu, nanti ada waktu verifikasinya 1 kali 24 jam. Jadi nanti teman-teman jika dalam waktu 1 kali 24 jam belum dapat verifikasi dari pusat, maka teman-teman nanti di situ ada nomor WA, ada IG, ada Telegram yang bisa teman-teman hubungi. Jadi nanti akan direspon. Atau misalnya udah belum direspon, nanti teman-teman bisa chat ke kami. Nanti kami sampaikan ke pusat. Nanti kami sampaikan linknya ini. Oke. Terus setelah buat akun, nanti teman-teman tadi 6 dokumen tadi sudah dipersiapkan dan setelah itu nanti buka login lagi. Terus setelah itu tadi sudah sempat videonya diputar. Nah, nanti setelah nanti teman-teman upload adalah masa tunggunya 2 kali 24 jam. Jadi nanti teman-teman diterima di Polibatam atau tidak, itu cukup menunggu 2 hari dari sejak daftar. Dan periode pendaftarannya adalah tanggal 15 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Oke. Tapi tadi dari pusat sebenarnya sampai jadi teman-teman itu mempersiapkannya dokumen ini sampai tanggal 15 Agustus. Kan minta tanda tangannya Pak Epriadi pas tanggal 17 Agustus kan nggak ada di kampus ya. Ada upacara Bu kebetulan, jadi bisa Bu. Oh, jadi bisa itu teman-teman. Jadi sampai tanggal 17 nanti bisa ketemu dengan Pak Epriadi nih untuk minta tanda tangan untuk di surat rekomendasi. Oke, itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman nanti akan mendapatkan resultnya
setelah mendaftar itu adalah 2 kali 24 jam. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya apakah diterima di Poli Batam atau tidak ikut program ini. Oke, itu mungkin proses pendaftarannya. Kita lihat video berikut. Silahkan tim BMK Poli Batam. Sambil menunggu, minta tolong teman-teman yang hadir untuk mengisi link absensi yang sudah ada di chat.
Demikian teman-teman program Wirausaha Merdeka di Teknik Negeri Batam. Sekarang waktunya diskusi atau ada mau tambahan Pak Epri? Nanti saja Bu, kita lihat respon anak-anak dulu Bu. Oke, siap. Oke, Mas Fajri? Baik, terima kasih ya Bu Nani atas pemaparannya terkait materi sosialisasi program Wirausaha Merdeka Poli Batam. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di sini sudah bergabung Bapak Muhammad Zainuddin selaku Kodir 3 bidang kemahasiswaan. Mohon izin Pak Zain untuk kata sambutannya Pak kepada Bapak Muhammad Zainuddin, waktu dan tempat disilakan Pak. Terima kasih Mas Fajri. Ini mohon maaf nih Pak Epri telat bergabung. Iya, iya Pak. Tadi acara dulu rapat persiapan penyambutan mahasiswa baru. Iya. Sudah makasih. mulai Pak ya. Sudah mulai, minggu depan sudah mulai acara penyambutan mahasiswa baru Pak. Baik Pak, semoga terima sukses kasih. dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Pak Ebriandi selaku Kodir 3 pada kesempatan ini. Tadi juga saya dengar Pak Direktur ya sempat hadir juga ya. Terima kasih juga teman-teman dari Politeknik, Bapak Ibu tim Wirausaha Merdeka, ada Bu Nani, Bu Sinta, Mas Fajri dan yang lain, dan juga para mahasiswa ini dari Politapang. Terima kasih sudah bergabung meskipun secara daring ya Pak Epri ya. Kemudian nanti satu saat bisa secara luring ya ke Batam atau kita yang ke sana. Amin. Ya, jadi terima kasih sekali lagi. Salam juga dari Pak Direktur. Kebetulan beliau ya agak kurang sehat ini. Ya mohon doanya lah, mudah-mudahan sehat. Jadi tadi sudah saya dengarkan tadi pemaparan dari Bu Nani dan tim. Alhamdulillah kita ini ya sebenarnya kemarin itu mencoba aja Pak Epri, ada kesempatan untuk program ini ya untuk menjadi host lah, itu kita coba kita ajukan, ternyata malah benar kita ditunjuk untuk menjadi salah satu pelaksana ya, kampus pelaksana untuk melaksanakan Wirausaha Merdeka kampus ini. Jadi ada 17 perguruan tinggi yang ditunjuk, diantaranya Politeknik Negeri Batam. Nah, ternyata setelah ditunjuk ini ada konsekuensinya. Di samping kita mengajak mahasiswa internal kita harus juga mengajak mahasiswa di luar. Nah, itu yang mungkin sekarang dilaksanakan teman-teman, mengajak mungkin dari Poli Ketapang, mungkin yang tertarik, berminat untuk mengikuti kegiatan ini, bergabung ya untuk menguatkan silaturahim di antara kita. Nah, kemudian kita mendesain bersama kira-kira program apa yang cocok dan sesuai yang kita bisa terapkan. Ya, mungkin ada praktek baik dari kami, dari Poli Batam, mungkin nanti kami akan sampaikan, mungkin dari Ketapang, ada program-program yang sudah berjalan. Nah, nanti kita diskusikan yang pas seperti apa. Ya, karena sekarang eranya era kolaborasi. Era bersama-sama menguatkan kemitraan untuk kita semua, untuk juga mahasiswa kita. Jadi nanti mohon mungkin bisa dibantu Pak, mungkin disampaikan ke mahasiswa yang mungkin ini juga sudah cukup hadir yang banyak. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang bergabung. Nah, nanti silakan mungkin ditanyakan, didiskusikan mungkin hal-hal terkait teknis apa gitu ya. Yang jelas ini kesempatan besar yang diberikan oleh kementerian kepada kita, kepada mahasiswa untuk benar-benar merdeka. Merdeka menentukan pilihan program yang satu sisi bisa terfasilitasi minat, bakat gitu ya. Ada yang mempunyai minat bakat di kewirausahaan itu difasilitasi melalui program ini, salah satu pilihan untuk mengikuti MBKM gitu ya. Satu sisi kemudian ini bisa
diakui secara akademik, pengakuan secara akademik. Memang tidak mudah juga, Pak Epri. Kami dari Politeknik ini juga langkah awal kami menyamakan persepsi. Jadi di internal kami kumpulkan Kajur, Kaprodi untuk menyamakan persepsi kaitannya dengan bagaimana pengakuan. Kami sebenarnya sudah punya panduan MPKM terkait dengan PBL dan yang lain gitu ya. Terus kemudian kami coba juga terapkan di WMK ini, Wirausaha Merdeka Kampus ini. Nah, kira-kira bagaimana nanti prakteknya dan juga dari sisi mungkin pengakuannya seperti apa. Ya, kami juga keliling ke kampus-kampus di Kepri di Batam ini, Pak. Kemarin saya dampingi di salah satu kampus juga begitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait, terutama memang ini kan butuh komitmen ya dari pimpinan perguruan tinggi dan juga Kajur dan Kaprodi. Aktivitas yang dilakukan teman-teman ini bisa diakui, mendapatkan pengakuan. Dan sekarang sebenarnya sudah clear. Karena dari kementerian sudah ada panduan, sudah ada pedoman, sudah ada regulasi, tinggal masalah kemauan dan keberanian untuk ini. Dan ya ini mungkin kesempatan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya tentunya ini karena baru tahun pertama ya kita untuk Wirausaha Merdeka Kampus ini tentu ya adalah mungkin ya coba-coba, kemudian ada mungkin yang kurang, ya bersama-sama Pak, rekan-rekan sekalian bersama-sama. Nanti toh kita juga ada juga dosen pendamping ya Bu ya, dosen pembimbing atau pendamping. Yang saya harapkan kalau misalnya Ketapang ya dari dosen-dosen rekan-rekan dari Ketapang lah nanti yang mendampingi. Nanti ada workshop atau mungkin ya diskusi FGD bersama, nanti merumuskan kira-kira seperti apa. Nah, kira-kira yang pas dijalankan masing-masing seperti apa gitu. Nah, kita juga akan melibatkan industri. Kemarin saya juga diajak Bu Nani untuk diskusi dengan teman-teman praktisi di bidang kewirausahaan yang mereka jelas memiliki pengalaman. Nah, nanti mereka juga akan dilibatkan. Jadi mohon mungkin kita bersama-sama Pak dan rekan-rekan sekalian ya supaya ini satu kesempatan kita pergunakan sebaiknya. Kebetulan tahun kemarin itu kita juga mendapatkan program untuk semacam membangun ekosistem kewirausahaan Pak. Ya secara konsep lah. Bangun ekosistem kewirausahaan berdasarkan PBL gitu kan. Nah, di kemarin teman-teman sudah mencoba mendesain lah gitu. Nah, tahun ini coba dipraktekkan. Nah, tapi ternyata prakteknya harus ngajak yang lain juga. Ya, kalau memang baik benar ya sudah kita benar bersama-sama. Kalau ada sedikit kejeglong sedikit ya kita sama-sama. Tapi semuanya demi kebaikan kita bersama gitu. Jadi saya ingin menyampaikan terima kasih, ya mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menguatkan silaturahim di antara kita. Terima kasih, monggo Bu Nani, Mas Basri dan Bu Sinta kalau mau dilanjutkan dengan diskusi teman-teman. Ya sekali lagi makasih ya Pak Epri. Salam untuk Pak Direktur dan yang lain di Ketapang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Zainuddin atas kata sambutannya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin dari Pak Epriandi, Pak. Baik, terima kasih Pak Fajri atas kesempatannya. Mungkin sedikit mempertegas, menguatkan apa yang disampaikan Pak Direktur, bahwa sekali lagi ini dengan kami ditunjuk sebagai diberikan kesempatan sebagai peserta di dalam program Wirausaha Merdeka di sini dari Poli Batam, ya kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Artinya mungkin dengan kebersamaan silaturahmi yang kita jalin selama ini antara Poli Batam dengan Ketapang, insya Allah dengan program Wirausaha Merdeka di sini lebih mempereratkan silaturahmi, kemudian kolaborasi antara perguruan tinggi dalam hal ini yaitu Poli Batam dan Ketapang. Mungkin secara prinsip kami mendukung penuh dengan kegiatan program Wirausaha Merdeka di sini.
seperti Pak Direktur bilang tadi, bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan mahasiswa kami siap penuhi dan siap support apapun itu demi keberlangsungan dan kesuksesan daripada program Wirausaha Merdeka di sini. Nah, mudah-mudahan juga dengan adanya program Wirausaha Merdeka di sini dapat memberikan berkah bagi kita semua, seperti yang Bu Nani sampaikan, ini merupakan program berkah, artinya semua pihak yang terlibat di dalam program ini juga mendapatkan manfaat maupun berkah. Ya, kemudian terima kasih kepada Pak Jainuddin selaku Wadir 3 dari Poli Batam yang telah memberikan kata sambutan tadi. Mohon maaf Pak kalau seandainya di dalam persiapan atau kegiatan sosialisasi di sini mungkin selama kegiatan sosialisasi nanti ini anak-anak kami mungkin ada bahasanya atau kata-katanya yang kurang berkenan, ya kami mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Jainuddin yang telah memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini, dan juga terima kasih juga terutama khusus untuk kepada Pak Direktur, Pak Uuf, yang mungkin selama ini ya apa yang telah terjadi antara Poli Batam dan Ketapang di sini, insya Allah apa yang sekarang juga lagi dilaksanakan Pak Direktur kami, yaitu melanjutkan apa yang telah Poli Batam tularkan kepada Politeknik Ketapang. Insya Allah apa yang usaha ikhtiar kita selama ini dari Poli Batam untuk kemajuan perguruan tinggi lain, salah satunya yaitu di sini Ketapang, insya Allah membawa berkah bagi Poli Batam maupun Politeknik Negeri Ketapang. Terima kasih, barangkali itu mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kami berharap anak-anak, adik-adik mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, kemudian dapat berkontribusi mendaftar di kegiatan Wirausaha Merdeka di sini. Artinya secara legalitas ya, adik-adik mahasiswi jangan ragu lagi, jangan ragukan kami selaku pimpinan dari Politeknik Negeri Ketapang, saya sendiri, kemudian Pak Direktur juga, artinya kami siap support, ya, kami siap support apapun itu, baik itu dari segi materi maupun non materi, kemudian dari segi yang mungkin yang disampaikan tadi yaitu pengakuan SKS dan segala macam. Artinya jangan ragu lagi, kami siap support untuk program Wirausaha Merdeka di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Endang juga baru bergabung lagi ya? Ya, mohon maaf tadi isi acara dulu sebentar di Sambas di mobil. Assalamualaikum Pak Direktur. Ya, siap. Makasih Pak Direktur. Sami-sami, ya. Pokoknya kita support lah semuanya ya. Makasih Pak. Seperti kami disupport Poli Batam juga. Oke, makasih. Belajar bareng-bareng kata Pak. Baik. Baik, terima kasih pada Bapak Endang, Bapak Epriandi, dan juga Bapak Muhammad Jainuddin atas kata sambutannya. Izin Bapak Ibu kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi diskusi ya bagi teman-teman mahasiswa dari Politeknik Negeri Ketapang. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau mungkin langsung open mic, dipersilahkan. Silakan, ini Fadilah. Ada nggak? Dari tadi kayaknya raise hand ya. Fadilah silakan, atau Mas Afif.
Mas Afif Handoyo. Handoyo. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Afif Handoyo dari Politeknik Negeri Ketapang, jurusan Teknik Elektro D3. Nah, jadi menurut saya kegiatan ini sangat menarik karena ini merupakan sebuah momen juga bagi kami sebagai mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri kami, baik di lingkungan kampus dan di luar kampus. Jadi di sini saya ada sedikit pertanyaan, Bu, terkait kegiatan wirausaha ini. Jadi sekarang saya sedang masuk di semester 4 dan akan naik ke semester 5, di mana pada bulan 10 atau bulan 11 nanti kami akan mengadakan atau melakukan kegiatan magang dari jurusan. Nah, itu juga akan memakan waktu 1 hingga 2 bulan. Kemudian apabila kami mendaftar pada kegiatan wirausaha ini, apakah kegiatan magang kami di jurusan itu bisa tertutupi dengan kegiatan wirausaha kami atau kami mengikuti keduanya, Bu? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Afif Handoyo, pertanyaannya sangat keren sekali, kan gitu. Mungkin ini juga jadi pertanyaan teman-teman yang lainnya yang nggak open mic ya. Apa yang disampaikan Mas Afif ini juga tadi juga sebagian besar jadi pertanyaannya teman-teman di Poli Batam. Jadi kemarin ini sesuai dengan kesepakatan di manajemen, dukungannya dari Direktur Poli Batam kan gitu. Jadi teman-teman yang magang, yang belum dapat tempat magang itu kalau di tempat kami diwajibkan ikut program ini Pak, Wirausaha Merdeka ini. Terus bagi yang belum status, bagi yang sudah dapat tempat magang karena ini terkait dengan pihak ketiga ya Pak, terkait dengan industri kan gitu, karena di industri itu kan SOP-nya sudah stabil ya Pak, udah stabil dan terus nanti akan berdampak ke belakangnya panjang kan gitu. Soalnya kami sudah sering pengalaman Pak, kalau misalnya kami nanti tiba-tiba mahasiswa kami ada masalah di satu industri gitu, nanti begitu tahun berikutnya adik-adik kelasnya mau ikut itu kayaknya semacam sudah ada stempel nggak bagus gitu. Jadi semacam itu. Jadi kemarin kalau dari tempat kami adalah yang sudah mendapatkan dan memang sudah benar-benar diterima di industri tempat magang itu tetap lanjut untuk magang Mas. Jadi nggak ikut program ini karena itu adalah tadi karena rentetannya panjang tadi. Jadi kita juga mempertimbangkan itu terkait dengan di situ. Jadi nanti mungkin Mas Afif mungkin nanti bisa didiskusikan dengan di prodinya kan gitu. Kalau Mas Afif sudah dapat tempat magang kan gitu ya, udah dapat magang dan sudah istilahnya kalau kami kan dapat tempat magang itu biasanya udah ada bukti tuh diterima dari industrinya, ada suratnya tuh. Nah kalau sudah surat terus kapan mulainya itu sudah jelas itu kalau di Poli Batam itu tetap ikut lanjut di tempat magang Mas, kalau sudah pasti dan jelas kapan mulainya. Tapi kalau masih baru mencari-cari kan gitu, belum dapat kita ngirimin surat ke industri atau di tempat magang kita belum mendapatkan respon, itu lebih baik daftar ini. Dan nanti yang belum, kalau kayak kasusnya Mas Afif ini belum dapat kan gitu, misalnya belum dapat magang, nanti akan dikonversi menjadi tempat magangnya itu, jadi ikut program ini. Itu kalau dari pengalaman di Poli Batam ya Mas Afif, mungkin di Poli Ketapang mungkin nanti kebijakannya akan berbeda. Itu mungkin Pak Epri bisa menambahkan, monggo. Baik, terima kasih Bu. Jadi mungkin untuk Afif kalau memang kebetulan apa yang seperti disampaikan Ibu Nani, kalau Afifnya memang belum mendapatkan persetujuan tempat PKL atau magang, artinya mungkin kegiatan PKL atau magangnya bisa dikonversikan menjadi kegiatan program wirausaha merdeka. Artinya Afif di sini tidak perlu lagi mengikuti kegiatan PKL atau magang karena mungkin nanti SKS-nya sudah dikonversi ke program wirausaha merdeka. Nah, karena program wirausaha merdeka di sini juga outputnya Afif juga akan mendapatkan sertifikat dari BNSP. Artinya ya mungkin bisa jadi
kompetensi yang didapatkan dari program Wirausaha Merdeka di sini bisa setara ataupun mungkin bisa lebih daripada kegiatan magang yang dilakukan di industri. Mungkin barangkali itu yang bisa disampaikan Bu Nani. Terima kasih. Keren nih, langsung nih teman-teman, kalau saya jadi mahasiswa di Poli Ketapang langsung daftar nih, langsung tuh disambut dengan Pak Epri nih. Jadi teman-teman yang lagi pusing-pusing belum mendapatkan tempat magang, nah segera daftar ya, bikin akun di Wirausaha Merdeka nih, langsung disambut dengan baik oleh manajemen Anda di Poli Ketapang. Itu sangat luar biasa dukungannya ke Anda kan gitu, baik yang material ataupun yang non material. Jadi nanti teman-teman yang belum dapat tempat magang atau lagi nyari-nyari, daripada pusing, langsung daftar di Wirausaha Merdeka ya Pak ya. Itulah, itu langsung dikonversi tuh menjadi nanti adalah jadi konversi jadi mata kuliah magang atau PKL Anda. Oke, ada lagi Mas Afif? Baik, mungkin sekian Bu. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nani dan Pak Epriandi atas pencerahannya, yang mana ini kegiatan yang sangat sangat membuat mahasiswa antusias lah. Ya, saya juga berharap kawan-kawan bisa bergabung pada kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditunggu ya Mas Afif, daftar login dan akunnya. Siap Bu, insya Allah. Ya, oke. Ya, ada lagi teman-teman dari Politeknik Ketapang? Ada yang mau disampaikan atau masih ada unek-unek nih, mumpung ada Pak Epriadi nih, langsung dijawab. Ada lagi? Jadi teman-teman langkah pertama adalah teman-teman bikin akun dulu. Oke, jadi dari bikin akun tadi sudah ada di chat tuh kolomnya. Jadi teman-teman silakan buka websitenya wirausahamerdeka.id. Nah, dari sekarang teman-teman itu klik aja di chat itu. Sekarang teman-teman bikin akun tuh. Kalau hari ini Ketapang itu selisih berapa jam ya Pak dengan Batam? WIB di sini Bu, waktu Indonesia. Oh masih WIB juga ya? Iya, Bu. Oh masih barat ya, berarti sama ya Pak, cuma Bapak di ujung ya. Di ujung barat. Oke, berarti masih sama. Jadi teman-teman nih, silahkan teman-teman sekarang bikin akun dulu kan gitu. Jika satu kali 24 jam, tunggu sampai besok ya. Kalau belum dapat verifikasi, teman-teman bisa hubungi nomor telepon. Nanti materinya ini nanti saya sampaikan ke Pak Epriadi, nanti bisa di-share ke teman-teman. Jadi nanti hubunginya ke nomor mana nih gitu. Kalau ada kendala ini harus ke siapa gitu. Nanti siap kami membantu. Oke, itu jadi setelah itu sambil tadi menunggu waktu verifikasi, teman-teman mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Jadi dokumen-dokumen tadi template-nya sudah saya sampaikan ke Pak Epriadi, nanti teman-teman dapat share-nya dari Pak Epriadi. Gitu. Oke. Oke, ini ada yang raise hand lagi, Stefani Vivian Lai, betul? Oke, Mbak Stefani silahkan. Baik, terima kasih Bu Nani. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefani Vivian Lai, mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang, jurusan Teknik Informatika D3. Jadi begini terkait pelaksanaan WMK ini, jika rekan saya tadi Afif menanyakan bahwa di teknik elektro itu pelaksanaan PKL atau magangnya selama 1-2 bulan. Nah, bagaimana dengan kami yang di teknik informatika yang kasusnya kami melaksanakan magang ini selama 8 bulan, di mana ini 1 semester lebih. Nah, apakah kami juga tidak perlu melaksanakan magang ini atau bagaimana Pak? Atau setelah 1 semester kemudian di semester berikutnya kami melaksanakan, maksudnya melanjutkan magang kami, atau juga dibebas tugaskan magang atau seperti apa Pak? Dan di mana di sini kami mahasiswa teknik informatika sendiri sudah mendapatkan tempat magang dan bahkan sudah mendapatkan surat balasan dari tempat magang itu sendiri. Sekian Pak, terima kasih. Pak Epri atau saya dulu? Monggo. Kalau Bu Nani saya aja jawab dulu. ya, saya jawab. Oh ini langsung ya. Pak Endang nih, wes. Mantap. Jadi gini, para mahasiswa ya, ini sebenarnya ini yang nanya ini orang BEM soalnya ini kan, jadi efeknya besar ini. Jadi gini,
para mahasiswa itu menurut saya akan ngambil kebijakan gini ya. Insya Allah mungkin dalam 1-2 hari ini saya akan terbitkan peraturan direktur ya untuk mengatur ini. Jadi seandainya para mahasiswa itu sudah mendapat tempat magang gitu ya, terus ingin mengikuti program ini, nah kan yang meminta surat magang ke perusahaan itu juga saya tanda tangani. Nah, tapi misalnya nanti Pipiani semangat untuk ke program ini, nah, sehingga yang magang yang sekarang enggak, itu saya bisa atur lah, jadi saya bisa berkorespondensi berhubungan lagi. Nah itu jadi intinya itu. Nah yang belum dapat magang ini kesempatan gitu ya. Kan biar bagaimanapun korespondensi dengan dunia usaha itu di Politap seluruhnya berkomunikasi. Kalau ternyata mahasiswa sudah ke sana. Kalau belum dapat magang, manfaatkan sebaik mungkin ini gitu ya. Bahwa di teknik informatika itu Bu Nani itu salah satu full sudah melaksanakan PBL. Jadi magangnya itu sebenarnya 1 tahun ya, 1 tahun di 8 bulan itu mungkin sisanya untuk bikin laporan gitu. Jadi tidak usah khawatir, saya sekarang lagi dengan Pak Eka tuh. Jadi saya udah instruksikan tadi agar diakui dan Kajur T itu alhamdulillah sangat inilah fleksibel lah gitu ya. Jadi tidak usah khawatir yang magangnya ini 6 bulan terus Piani 8 bulan, nah kita akan akui itu gitu ya. Jadi karena hakikatnya itu kan sebenarnya bukan program ini program nasional yang diwajib yang jadi program nasional mendukung ikunya perguruan tinggi, apalagi bersertifikat BNSP ya, enggak perlu ada yang diragukan lagi gitu kan. Justru barangkali magang yang di lembaga kita ini yang ya saya sebagai pimpinan bisa mengatakan ya kualitasnya masih bisa kita debatable gitu ya. Jadi ini program yang memang saya sangat antusias untuk itu ya. Nah untuk itu enggak usah khawatir kalau nanti ada masalah dengan misalnya mohon maaf tapi tidak akan terjadi dengan Kajurnya itu lapor ke saya lah. Nah, insya Allah akan kita akui dan tidak usah ragu lagi. Ini programnya sudah, ini programnya Pak Menteri melalui tangan Poli Batam. Nah, saya sebagai salah satu pelaksana dari Pak Menteri harus mengamankan program ini, gitu ya. Jadi Pipi tidak usah khawatir ya. Yang sudah dapat magang kalau mau ikut lomba kegiatan ini, yuk kasih tahu saya akan komunikasi dengan industrinya yang sudah menerima magang. Kalau yang belum apalagi kesempatannya. Kalau ada problem dengan dosen, dengan Kajur atau kaprodinya, komunikasikan dengan saya. Karena pada intinya semua di Poli Ketapang, wadir, dosen, saya rasa nggak ada masalah. Kita semua bagian dari satuan kerja di bawah kementerian. Itu barangkali Bu Nani dan Pipiani ya. Jadi semangat, harus ikut loh, harus ikut ya. Terima kasih. Ya. Wih, keren, luar biasa nih teman-teman nih. Wih, kalau saya jadi mahasiswa itu udah bangga banget nih sama dukungan dari Pak Direktur nih, Pak Endang Kusuma nih. Nah, apalagi nih teman-teman udah nggak ada keraguan lagi nih. Ayo segera daftar bikin akun ya. Kami tunggu ya. Ya Pak Efri ya, luar biasa nih dukungannya. Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Oke. Ada teman, ada yang mau disampaikan? Pak Epi, mau ada yang mau ditambahkan? Atau Pak Endang Kusuma, Pak Direktur, ada yang mau ditambahkan? Mungkin kayaknya sudah masih semalu. Saya rasa sudah jelas ya Ibu. Mungkin nanti Pak Epri dimonitor saja. Jadi para mahasiswa yang sudah daftar atau sudah memiliki akun dan seterusnya nanti untuk melapor ke Pak Epri sehingga kami bisa identifikasi mahasiswa dari prodi-prodi mana saja yang memiliki program, yang mengikuti program ini. Nah, nanti secara kebijakan saya bisa memperkuat dan membuat keputusan tentu nanti penilaian dari para dosen, dari jurusan. Jadi ini menjadi sebuah kebijakan lembaga lah. Ya, Pak Epri ya. Jadi mohon Pak Epri Baik, Pak. Dan mahasiswa yang daftar nanti tolong dilaporkan ke Pak Epri ya. Oke, itu barangkali Bu Nani. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Endang Kusuma selaku Direktur Politeknik Negeri Ketapang. Terima kasih Pak Efriyadi. Kebetulan tadi Mas Fajri
lagi kendala internet Pak, jadi saya selaku magis menjadi MC. Terima kasih sambutannya luar biasa dari Pak Endang Kusuma selaku Direktur Politeknik Negeri Ketapang, Pak Epriyadi selaku Wakil Pudir di 3 di bidang kemahasiswaan, dan terima kasih teman-teman semuanya yang ikut berpartisipasi. Kami tunggu pendaftaran Anda, dan nanti kami tunggu jika ada kendala dan sebagainya. Oh, ini ada Pak Zen. Pak Zen, ada yang mau disampaikan kembali? Nyampaikan terima kasih sekali lagi ke Pak Direktur dan Pak Epri dan juga rekan-rekan semuanya. Makasih, salam dari Pak Uuf, Pak. Ya, siap. Wah. Terima kasih. Oke, kami tunggu ya teman-teman pendaftarannya. Nanti materinya saya sampaikan, saya share ke Pak Epriyadi untuk lebih detailnya jika ada kendala. Jangan segan-segan ya teman-teman. Dan jangan lupa follow WMK Poli Batam. Oke, follow WMK Poli Batam, ada telegramnya, ada medsos. Sekarang zamannya medsos, Pak. Betul. Betul. Saya di Pulau Endang Kusmana 68, Ibu. Iya. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Saya tutup sekian pertemuan yang sangat luar biasa hari ini terkait dengan sosialisasi program Wirausaha Merdeka yang berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Ketapang. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin undur diri, Pak Endang. Salam. Ya. Yo, Salam. Terima kasih Bu Terima kasih, Nani. Pak. Ya, salam semuanya. Makasih. Terima kasih. izin li, Bapak Ibu. Yuk, makasih Pak Jai. Terima kasih, Pak. Yuk.